Ya, puji Tuhan. Buat gambaran ya dari sumber air, mata air, sungai-sungai, lembah, gunung. Ya. Di sini kalau kita ingin memberitakan perkara-perkara ini kepada ya orang-orang Kristen pada umumnya, ya maka kita akan mengalami pengalaman-pengalaman Paulus ini ya. Paulus dianggap sebagai penipu, tetapi ternyata dia orang benar. Ya, catatan kakinya tuh dianggap sebagai penipu tuh oleh para agamawan dan filsafat. Kita di sini memberitakan mengenai sumber air, mata air, sungai-sungai, di lembah-lembah, gunung-gunung, lalu kita mulai terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagi orang-orang yang mencari kebenaran, ini adalah kebenaran. Tetapi bagi para agamawan dan filsafat, ini adalah penipuan. Ya. Banyak saudara-saudara yang di depan yang menjadi pemberita-pemberita lah ya, menjadi orang-orang yang rajin memberitakan kebenaran, mengalami ini ya, kebenaran-kebenaran di tengah-tengah kita itu diumpat ya. Seperti tadi di 1 Korintus pasal 6 ayat 8 sampai 10 itu ada diumpat dan dipuji. Diumpat itu kalau saudara-saudari baca catatan kakinya itu oleh para penentang ya, dan penganiaya. Tetapi dipuji itu bagi kaum beriman yang diterangi. Ya, jadi kelihatannya ya sumber air, mata air, sungai-sungai kita jelaskan, kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagi para pengumpat ya ini hanyalah cocokologi ya. Karena di sekolah-sekolah teologi itu cara menafsirkan Alkitab itu sudah ada sistemnya ya. Teologi sistematis ya. Jadi kalau kita menjelaskan Alkitab menurut FKKP ya, bagi orang-orang yang berada dalam sistem teologi ya, maka kita mungkin dianggap sebagai penipu ya. Tetapi walaupun kita dianggap sebagai penipu, banyak saudara-saudari mempercayai gitu.
Itulah pengalaman Paulus. Dia dianggap sebagai penipu, tetapi dia dipercayai. Gitu. Dia diumpat, tapi dia dipuji. Gitu. Ya, dia dihina, tetapi dia pun dihormati. Jadi inilah kehidupan lembah dan gunung, saudara-saudari. Ya, kemarin kita sudah membahas bahwa sumber air itu ada di dalam diri kita. Ya. Dan mata air itu juga ada di dalam kita. Baik sumber dan mata air itu ada di dalam kita. Lalu memancar menjadi sungai-sungai, mengaliri orang lain. Nah, hari ini kita melihat bahwa sumber air di dalam roh kita itu adalah gunung, saudara-saudari. Tempat yang tinggi, saudara-saudari. Karena memang kalau kita berada di dalam roh, maka sesungguhnya kita tuh ada di surga. Ya, mengalir ke lembah. Ya. Nah, lembah di sini tuh ya adalah area jiwa kita yang ada di dalam tubuh ini. Ya, di dalam jiwa kita ini banyak hal harus dibunuh. Karena kita semua di sini belum mati. Ya, masih nyaris mati. Gitu. Salah satu pasangan gunung dan lembah itu kan di satu sisi nyaris mati, tetapi hidup. Gitu. Ya, kita minimal harus nyaris mati, ya, jangan sampai hidup alamiahnya. Kalau di bahasa Inggrisnya tuh sekarat gitu ya. Jadi hayat jiwa kita tuh harus sekarat supaya kebangkitan Tuhan itu hidup. Itulah air yang mengalir dari gunung ke lembah, dari roh ke jiwa. Ya, dan tadi kita membaca di FKKP bahwa yang di pertama itu di lembah dulu. Baru gunung. Kenapa? Karena tempat pertama kita menerima aliran air itu ketika kita ada di lembah. Orang harus dibawa dulu ke lembah oleh Tuhan untuk menerima air itu. Di sanalah pertama kali kita mendapatkan air. Ketika pengalaman ini diulang, kita mendapatkan tambahan air, itu pun juga di lembah. Jadi, kalau kehidupan Anda dan saya datar-datar saja, tidak akan ada pengaliran. Kalau Anda ingin menerima air itu, maka kehidupan kita itu harus dibuat seperti gunung dan lembah. Gak boleh datar. Ketika kita berada di lembah, kita menerima air pertama kali. Kemudian ketika air ini harus bertambah terus, kita harus ada di lembah supaya kita bisa menerima air itu dari gunung. Nah, ketika
pengalaman kita bertambah banyak, air itu pun bertambah banyak memenuhi bejana tanah liat itu. Kemudian kita datang mengunjungi saudara-saudari, datang ke orang-orang memberitakan Injil. Maka ketika kita memberitakan Injil, merawat kaum saleh, kita berada di gunung, ya, mengaliri orang-orang. Bersamaan dengan itu, walaupun kita berada di gunung, pengalaman lembah itu terjadi secara bersamaan. Jadi pengalaman gunung dan pengalaman lembah itu bukan terjadi secara bergantian, bukan, tetapi secara bersamaan. 9 pasang gunung dan lembah ini terjadi secara bersamaan. Ketika Paulus dihormati oleh Allah dan oleh orang-orang yang mengasihi Allah, secara bersamaan dia dihina oleh pengikut-pengikut iblis. Ketika dia diumpat oleh para penentang, dia dipuji. Secara bersamaan terjadi umpatan itu, pujian dari kaum beriman yang mendapat rawatan dan terang. Ya, ketika orang-orang menganggap dia sebagai penipu karena ajaran-ajarannya yang aneh di mata para agamawan, maka secara bersamaan bagi para pencari, dia dipercayai, dianggap orang benar. Ya tentunya kalau saudara-saudari tidak rajin memberitakan Injil, tidak rajin memperhatikan orang, menyuplai, ya mungkin saudara-saudari dan saya jarang akan mengalami lembah-lembah ini, ya. Lembah hinaan, lembah umpatan, lembah dianggap penipu. Ya. Tetapi karena Paulus sedemikian rajin memberitakan, akhirnya ya dia terkenal. Dia terkenal di gereja-gereja. Tetapi bagi orang-orang yang tidak berada dalam garis hayat, ya dia tidak terkenal. Dia hanya dianggap sebagai, ya tadi namanya penipu, diumpat, bukan orang terkenal. Kalau orang terkenal tuh nggak akan dianggap penipu atau diumpat, dihina. Ya walaupun kita tidak terkenal, saudara-saudari, dan sebaiknya janganlah ingin menjadi orang tenar di dunia, bahaya itu. Ya tetapi kalau kita memang hidup gereja yang normal, berbaur dengan saudara-saudari, bukan hanya di lokal kita, berbaur terus, ya maka saudara-saudari akan mengenal kita. Tetapi bagi dunia kita tidak dikenal, ya. Kemudian pasangan lembah dan gunung yang lain itu terjadi secara bersamaan. Ya di satu sisi sekarat, nyaris mati. Hayat jiwanya itu udah kayak pingsan gitu ya. Nyaris mati, tetapi secara bersamaan hayat kebangkitan hidup.
Ya, jadi pengalaman kebangkitan, pengalaman lembah ini terjadi secara bersamaan, saudara-saudari. Ya tentunya kalau kita menghindari lembah, kita lebih memilih hidup yang datar, maka baik lembah maupun gunung nggak ada. Jangan berharap mengalami pengalaman gunung di tempat datar, nggak mungkin. Kalau Anda ingin mengalami gunung, ya Anda harus berada juga di lembah, karena keduanya sebagai satu pasangan. Ya, ketika Paulus dihajar ya, oleh para penentang-penentangnya, ya, dia tetap tidak mati karena ada rawatan Tuhan yang berdaulat. Secara pikiran alamiah, Paulus berduka cita, tetapi duka cita Paulus itu karena kondisi-kondisi negatif gereja-gereja. Secara bersamaan dia pun bersuka cita karena kasih karunia Allah itu cukup. Dan ada hayat kebangkitan yang membuatnya bersuka cita. Tetapi keduanya ini terjadi bersamaan. Jadi kalau dikatakan bahwa kita itu harus bersuka cita senantiasa, bukan berarti tidak ada duka cita. Tetapi duka cita Paulus adalah karena kondisi gereja lokal yang negatif. Paulus secara materi miskin. Ini adalah pengalaman lembah. Tetapi secara bersamaan dia ada di gunung, memperkaya banyak orang. Dengan hayat yang melimpah. Di satu sisi dia berada di lembah, miskin secara materi. Di sisi lain dia berada di gunung, kaya, melimpah, menyalurkan hayat kepada orang-orang lain. Ini pengalaman lembah, pengalaman gunung. Tetapi penerimaan air itu selalu ada di lembah. Ya. Ketika kita berada di lembah, baru kita menampung, bejana tanah liat kita menampung air itu. Secara bersamaan, ketika kita mulai bangkit melayani Tuhan, mengunjungi orang, memberitakan, kita ada di gunung, kaya. Ya, walaupun dalam pandangan manusia kita ini tidak bermilik, ya, tidak punya apa-apa, tetapi dalam pandangan Allah kita memiliki segala sesuatu. Inilah pasangan lembah dan gunung terjadi secara bersamaan. Jikalau kita terus-menerus ya memiliki kehidupan lembah dan gunung ini, lembah yang pertama, gunung yang kedua, terus kita tidak berusaha mencari satu kehidupan yang datar, ya. Kita mau menerima pekerjaan maut itu terus menerus, seperti Rasul Paulus terus menerus diserahkan kepada maut. Kita tidak mencari-cari tempat datar, kita tetap melatih roh. Kita menyadari bahwa lembah itu adalah tempat yang terbaik untuk kita menerima aliran air. Maka ya, tempat penyimpanan air itu makin penuh, saudara-saudari. Dan secara bersamaan kita juga mau melatih, memberitakan, melatih diri mengontak orang
memiliki rekan-rekan sekerja untuk sama-sama kita berkoordinasi di lokal kita masing-masing, mencari orang-orang baru, merawat orang-orang lama, mengabaikan diri sendiri, melatih agar ego kita terus dibunuh. Oh Tuhan Yesus, musuh kita adalah ego itu, saudara-saudari, yang menghalang-halangi kita datang kepada orang, merawat saudara-saudari, karena penuh dengan ego, penuh dengan kepentingan diri sendiri, sehingga gak ada hati untuk mengunjungi saudara-saudari, merawat yang lain. Kita menganggap itu bukan bagian kita menganggap itu hanya untuk saudara-saudara tertentu. Kita sendiri mengucilkan diri kita. Kita senang menyendiri. Oh, Tuhan Yesus, janganlah seperti demikian. Berlatihlah saudara-saudari. Karena pengalaman gunung itu adalah pengalaman menyuplai. Pengalaman gunung itu adalah pengalaman mengalirkan. Artinya harus ada orang lain yang sebagai wadah-wadah menerima pengaliran itu. Ketika kita menempuh hidup gereja, sidang-sidang, kita berbagi nikmat, kita mengunjungi, merawat, menelepon saudara-saudari, itu semua adalah membawa kita ke atas gunung. Dan semakin kita sedemikian, pengalaman gunung bertambah, pengalaman lembah pun bertambah. Dan pada akhirnya, saudara-saudari, ya, kita menjadi orang-orang yang limpah, ya, memperkaya banyak orang, memiliki segala sesuatu, bersukacita, hidup, vital, ya, dipercaya, dipuji, dihina, dihormati maksudnya. Ya. Oh Tuhan Yesus, sungguh sangat indah ya pembahasan mengenai sumber air, mata air, sungai-sungai, gunung, lembah. Ini sungguh-sungguh wahyu ilahi yang mulia bagi para pencari kebenaran. Ini adalah suatu keindahan. Tetapi jangan heran, ya, ada juga yang menganggap ini tuh semacam sampah. Karena teologi kita tidak mengikuti sistem teologi dunia. Ya. Haleluya, saudara-saudari. Puji Tuhan, silahkan sekarang giliran saudara-saudari langsung open mic. Supaya ada banyak saudara-saudari naik gunung, menyalurkan, menyuplaikan. Silahkan. Amin, Saudari Hani. Amin. Silahkan. Ya, saya sungguh ya bersyukur hari ini penjelasan ya dan hikmat terang yang ditambahkan ya. Sungguh kalau kita tidak mengerti pelajaran gunung, lembah, sepertinya rasanya minder gitu ya. Kok ya dilecehkan gitu ya. Apa sih kamu ke situ, otak pakai dong gitu ya. Kayaknya kamu situ kayak orang bodoh deh gitu ya. Banyak perkara-perkara yang
yang disampaikan gitu ya, pakai pikiran kamu gitu, yang logis gitu ya. Tapi saya merasakan justru disinilah saya dapat mengenal Tuhan, dapat diisi, dapat hayat saya bertumbuh. Justru di dalam keadaan di dalam lembah, justru di situ saya mencari Tuhan ya, ingin apa sih Tuhan yang ada di dalam Tuhan itu, yang ada di dalam firman itu ya, yang bisa membuat gitu ya Paulus dan para rasul itu bisa teguh. Itu yang saya rasakan sekarang. Nah, just di saat lembah itu, saat saya bisa mendapat aliran dari gunung gitu ya. Kalau nggak ada di lembah, nggak ada kesusahan pikiran ya yang mengganggu itu, kita rasanya enak-enak aja, nyaman. Tapi dengan pengajaran penerangan hari ini sungguh saya sangat diberkati. Justru harus ada pengalaman lembah dan gunung. Itu yang menjadikan kita mempunyai kaya dengan hayat Kristus ya, senantiasa ditambahkan. Apalagi saat kita dapat melayani orang, itu juga kita dapat mengalirkan air hayat ya, untuk mereka boleh mendapatkan juga hayat Kristus, mendapatkan mengenal kebenaran. Memang benar semuanya yang ada di dalam yang tadi dijelaskan itu memang adalah pengalaman bagi saya gitu ya, dan saya sangat bersyukur bahwa saya bukan orang yang berdosa, yang lagi dihukum Tuhan atau bagaimana. Itulah cuma pikiran saya yang menuduh ya, tapi justru saya berada di dalam keadaan yang tepat di dalam hidup gereja, di dalam firman kebenaran Tuhan. Saya cuma bersyukur, berterima kasih untuk firman hari ini. Amin. Puji Tuhan. Mari silakan menyambung langsung yang lain. Amin. Ya, Saudari Lani. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Pagi ini saya sangat mengucap syukur ya untuk terang yang sedemikian, yaitu pengalaman lembah dan gunung ya. Awalnya saya berpikir kenapa nggak yang datar aja, kan enak, lancar, sukses. Tapi ternyata tadi ketika saya membaca dan juga saudara menyampaikan ya, kita perlu mengalami pengalaman lembah dan gunung. Nah itu pun juga berjalan seiring ya, pengalaman lembah mungkin melewati situasi yang sulit. Nah di saat itu justru kita memerlukan ya, Tuhan tahu ya, di saat demikian perlu terus mencari Tuhan dan damba untuk mendapatkan Tuhan ya. Mungkin kalau situasinya enak, lancar, mungkin tidak ada dorongan untuk mencari Tuhan. Tetapi di saat situasi yang mungkin kejepit, sulit, ini adalah satu dorongan untuk mencari damba dipenuhi Tuhan. Nah di saat itulah aliran-aliran itu mengalir ya. Nah di saat kita ada dorongan damba mencari Tuhan, Tuhan pun juga menyalurkan, alirannya mengalir. Dan saat itulah juga mengalami pengalaman gunung, mengalami kelimpahan diri Allah ya, sehingga ketika keluar juga seperti Rasul Paulus dapat memberitakan Injil ya. Mungkin juga tidak usah yang tinggi-tinggi, ya kita dapat menyalurkan Kristus, ketemu orang ya, kita menyuplaikan apa yang kita nikmati ya. Ya betul ya, mungkin orang yang di luar Tuhan nganggap kita ini ya mungkin dihina ya, tidak terkenal ya. Tetapi ketika kita menyampaikan diri Allah ya di dalam
misalnya ya kita tadi dikatakan berbaur ya. Nah, orang mulai mengenal kita ya. Tetapi bukan itu masalahnya ya, tetapi adalah pengalaman lembah dan gunung ini menjadi pengalaman kita mengalami diri Allah ya. Kita dialiri oleh Allah dan kita pun dapat mengalirkan Kristus kepada setiap orang yang kita. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari silakan saudara-saudari. Amin. Manfaatkan waktunya. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan saudara Michael. Amin. Ya, bagi pengalaman saya pribadi ya, berada di dalam pemulihan Tuhan itu secara subjektif ya bisa dikatakan bahwa berada di dalam satu negeri yang baik, satu kesempatan berada di dalam negeri yang baik dan senantiasa memiliki kesempatan untuk tinggal di negeri yang baik, juga suatu negeri yang dengan sungai, ada mata air, ada sumber air, ya ada lembah-lembah dan juga ada gunung-gunung. Semua pengalaman itu sebagaimana yang diministrikan pada FKKP pagi hari ini ya, merupakan segala sesuatu yang bekerja di tengah-tengah hidup gereja daripada pemulihan Tuhan ya. Ketika saya merenungkan hal ini semua, ada hal-hal yang memang yang mirip ya, pengalaman seperti berada di dalam lembah dan gunung ketika kita hidup dalam hidup suatu kehidupan yang disebut hidup rohani di tengah-tengah kehidupan dunia kekristenan denominasi ya. Namun kalau kita renungkan berada di dalam realitas kehidupan lembah dan gunung yang diberitakan dan diministrikan di dalam FKKP pada pagi hari ini adalah sebuah realitas nyata ya, suatu hidup gereja yang ada di dalam pengalaman suatu pekerjaan daripada Tuhan yang nyata ya, yaitu di dalam gereja, tidak berada di wilayah lain yang mirip ya. Ya itu yang saya sangat rasakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan saudara-saudari juga bisa menangkap apa yang saya maksudkan ya, karena memang ini merupakan suatu pengalaman ya. Karena di dunia denominasi juga ada pekerjaan-pekerjaan yang seperti di lembah berjerih lelah, banyak melakukan pengorbanan ya. Tapi kalau mau kita bagikan, contohnya mungkin orang Hindu, orang Buddha juga melakukan hal yang sama. Saya rasakan mungkin apa yang dilakukan kehidupan, seperti kehidupan di lembah-lembah, hal yang sepertinya maut tanda kutip yang dilakukan di dalam hidup gereja ya, di dunia kekristenan dan denominasi itu sesuatu yang mirip saja ya, dan tentunya tidak bisa disebut hidup gereja karena ya Tuhan sendiri yang mendirikan gereja ya, dan kita perlu ada di dalam gereja yang Tuhan dirikan sehingga bisa mengalami pengalaman subjektif daripada lembah dan gunung yang nyata, yang berada di dalam realitas kebenaran firman itu sendiri. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Tuhan Yesus. Mari silahkan saudara-saudari. Masih cukup waktu. 2 lagi saudara-saudari mungkin, silahkan. Oh, Tuhan Yesus, silahkan naik gunung. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Mari. Ya, tadi di rawatan pagi ada penjelasan bahwa ini adalah pengalaman penderitaan, penganiayaan, penanggulangan karena tubuh Kristus. Ya, silakan Saudari Ining, boleh. Iya, puji Tuhan. Ya, bahwa pengantaran itu di sini katakan di lembah dulu ya. Lembah dulu kemudian baru gunung. Kayaknya ini semacam prinsip Allah mengalir ya saudari ya. Nah, dia harus membawa kita itu ke dalam satu situasi yang menderita, katakan seperti itu ya, batas. Ini juga ada dikatakan semakin Anda menderita, semakin Anda berada di dalam lembah kan, berarti Anda akan semakin mempunyai aliran dari gunung, dari roh itu saudari. Jadi ini adalah prinsip pengaliran Allah itu, dia perlu membawa kita terlebih dulu dalam situasi yang menderita ya. Kalau kemarin kita belajar hayat gandum ya, ada keterbatasan, penderitaan, penganiayaan ya, bersama-sama dengan itu hayat kebangkitan atau hayat keadaan gunung itu juga bersama dengan kita kan. Memang tanah permai itu ya di dalamnya ada lembah dan gunung. Kita memasuki tanah permai, memasuki kedua bagian tersebut ya, bagian topologi dari tanah itu ya, gunung dan lembah. Tetapi pertama-tama Allah pasti membawa kita, pada prinsipnya membawa kita ke dalam satu lingkungan lembah ya, supaya kita bisa mendapatkan aliran. Jadi melalui ini kita tidak salah paham lagi, juga tidak menghindari setiap situasi yang Tuhan atur di atas kita di dalam hal keterbatasan, penderitaan, penganiayaan, cemoohan, dan segala sesuatu yang tidak disukai oleh hayat jiwa kita. Karena maksud Allah membawa kita ke dalam lembah itu adalah supaya ya melalui alirannya itu ya bisa menyingkirkan apa adanya kita, hingga hayat kebangkitannya itu bisa terus kita nikmati, bahkan bisa mengalirkan kepada orang lain. Memang di dalam pengalaman seperti itu, saya sendiri ada masalah saudari ya, banyak perkara yang membuat saya itu tertekan ya, terbatasi, tetapi itu semakin membawa aliran Allah itu di dalam saya terus menerus mengalir. Bahkan ketika saya membicarakan ya perkara pengaliran Allah itu pun Allah menyuplai saya, menjadi kekuatan saya, menjadi energi vitalitas saya saudari untuk bisa terus menempuh penghidupan di bawah pengaturan Allah hari ini. Bahwa kita memang akan menikmati gunung itu, tapi juga perlu menikmati lembah itu. Dari puji Tuhan, berita ini semoga menguatkan kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, jadi tadi saya menyinggung yang di rawatan pagi itu ya, saudara-saudari. Ada 2 jenis pengalaman penderitaan, kesusahan. Sebetulnya 2 jenis pengalaman penderitaan dan kesusahan ini
Karena ada dua jenis manusia, yaitu manusia Allah yang sedang diproses, anggota-anggota tubuh Kristus yang sedang diproses, dan manusia alamiah yang tidak percaya Tuhan, orang-orang tidak percaya, yang tidak punya hayat Tuhan. Jadi kalau bagi orang-orang yang tidak percaya, saudara-saudari, ya penderitaan mereka, kesusahan mereka tidak ada maknanya apa-apa. Ya, itu hanyalah penderitaan akibat dosa, kesalahan, kegagalan. Tetapi bagi kita, saudara-saudari, anggota-anggota tubuh Kristus, semuanya itu mengerjakan kebaikan gitu. Tidak ada penderitaan yang tidak mengerjakan kebaikan, termasuk mungkin penderitaan akibat kegagalan dan dosa. Walaupun penderitaan yang saudara-saudari alami itu akibat kegagalan, dosa, kesalahan, tetapi karena Anda dan saya ini adalah anggota-anggota tubuh Kristus, maka semua penderitaan, kesusahan akibat dosa dan kegagalan itu pun mengerjakan pembangunan. Ya. Jadi kalau bagi kita kaum beriman yang sudah punya hayat Allah, ya, kita jangan dibingungkan gitu. Kita jangan memisah-misahkan, oh ini penderitaan akibat apa nih, akibat dosa atau penderitaan untuk pembangunan tubuh nih. Jangan gitu, karena semuanya mengerjakan kebaikan bagi kita. Hanya bedanya ada yang lambat dan ada yang cepat prosesnya. Bagi saudara-saudari yang rajin melatih roh, pasti akan taat, tunduk dalam setiap penderitaan dan kesusahan, dan akan cepat. Tetapi ada saudara-saudari yang malas melatih roh, atau mungkin juga tidak mengerti melatih roh. Itulah sebabnya kita harus memberitakan, ya bagi yang malas melatih roh ini, kurang melatih roh ini, ya prosesnya lambat. Itu saja. Jadi tidak perlu memisah-misahkan, oh kita atau saudara-saudari lain tuh kesusahannya akibat apa nih. Ya, jangan seperti itu ya. Karena bagi kita yang sudah memiliki hayat Allah, semuanya mengerjakan kebaikan. Hanya ada yang cepat atau yang lambat, gitu aja prosesnya. Mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Tuhan Yesus, terima kasih buat terang firman-Mu. Terima kasih buat terang wahyu-Mu yang begitu sesuai dengan pengalaman kami. Begitu meneguhkan kami, menguatkan kami. Oh, sehingga kami dapat berkata tidak ada yang salah. Kami dapat berkata Tuhan tidak pernah salah. Walaupun penderitaan kami, kesusahan kami adalah akibat kebodohan, kesalahan kami, Tuhan, kami bersyukur Engkau mendidik kami, melatih kami. Amin. Semuanya adalah untuk pertumbuhan hayat kami.
Amin. Tuhan, terima kasih bahwa kami terus Tuhan memasuki negeri yang baik ini. Amin. Oh Tuhan, di dalam hidup gereja hari ini, Amin. menikmati realitas dari tanah yang baik itu. Iya, benar Tuhan. Kristus yang al-muhid, Oh Tuhan. yang direalisasikan dalam roh yang al-muhid, Amin. yang ada di dalam roh kami. Amin. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Amin. buat kami terus Tuhan teguh Amin. di dalam lembah dan gunung. Haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudari. Amin. Terima kasih Saudara Diki. Sampai jumpa. Saudari. Nanti semua saudara-saudari. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Amin.